tanggapan pertama, apakah ada? Oke, kalau gitu Mbak Bivitri Susanti ya, Mbak Bibip ini selain merupakan ahli hukum tata negara, tapi kita tahu kiprahnya sangat vokal untuk mengkritik berbagai kebijakan yang tidak tepat, yang sewenang-wenang begitu ya dari negara, juga banyak mengkritik bagaimana kondisi hari ini jelas merupakan bukan lagi alarm bahaya bagi iklim demokrasi dan hukum kita, tapi kita juga sudah menghadapi alam bahaya dari demokrasi dan hukum itu sendiri. Silahkan Mbak Bivitri untuk menyampaikan pandangan dan tanggapannya secara online. Adakah Mbak Bivitri Susanti? Ya, terdengar Mbak. Terima kasih Pak Amas, Dimas, Isnur dan juga Ratio. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap Komisi Pencari Fakta ini, karena kita tahu mungkin memang laporan ini ditunggu sejak lama, tapi ditunggu sejak lama sebenarnya karena laporan ini adalah tanggung jawab negara. Itu yang lucu di negara ini. Banyak hal yang seharusnya dikerjakan oleh negara, negara mengerjakan hal-hal lain yang tidak pada tempatnya, sampai ikut Board of Peace segala macam, tapi justru yang jadi tanggung jawab negara seperti kasus hukum semacam ini, dan nanti kita akan lihat akar masalahnya, malah tidak dikerjakan, akhirnya warga yang harus melakukan. Nah, jadi saya berterima kasih kepada kawan-kawan Komisi Pencari Fakta untuk kerjanya yang 5 bulan ini saya kira sangat luar biasa, apalagi juga dibayang-bayangi oleh ya fakta bahwa kawan-kawan kita masih terus-menerus ditangkap, masih ada yang belum dibawa ke pengadilan, dan sudah ada juga yang diputus putusannya. Jadi pasti ada tekanan-tekanan semacam itu, plus juga tekanan-tekanan yang sifatnya keamanan. Baik, supaya tidak mengulang, saya akan refleksikan saja 3 hal dari laporan Komisi Pencari Fakta. Pertama, saya mau menyoroti dari laporan yang dipaparkan dengan sangat baik itu, kawan-kawan yang belum mengunduhnya, paling tidak yang saya punya dokumennya 138 halaman ya, kawan-kawan ya. Jadi komprehensif, mungkin terkesan, aduh malas baca banyak, tapi memang karena yang dilaporkan ini bukan penelitian biasa. Jadi ada metodologinya yang mau tidak mau harus mencantumkan hal-hal yang memang perlu direferensikan, dan juga tadi saya sempat membaca dan mendengar dan sangat-sangat tertarik bahwa kawan-kawan bahkan sampai membacai ratusan berita acara pemeriksaan kawan-kawan Tapol yang sampai sekarang masih mengalami boleh kita sebut sekarang malicious prosecution atau pemidanaan yang sebenarnya tujuannya jahat. Ya, jadi kita sudah bisa sampai pada kesimpulan itu sekarang. Nah, jadi yang pertama, yang 3 hal itu ya. Yang pertama nanti saya ingin menyoroti lompatan logika dalam penegakan hukum pada saat ini, karena saya fokusnya di penegakan hukum, Mbak Nani nanti di peran jurnalis dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang kedua, saya mau menyoroti penegakan hukum ala pukat harimau, saya sebutnya begitu. Dan nanti yang ketiga, isu hukum konkretnya seperti apa. Pertama dulu lompatan logika. Jadi dari laporan yang akhirnya sudah selesai dan dipublikasikan ini, makin teranglah kita melihat ada lompatan logika. Kalau kita cari-cari logical fallacy-nya ini namanya ignoratio elenchi. Jadi ada hal-hal yang diabaikan di tengah-tengah dari penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini terhadap catatannya Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi yang dikutip oleh Komisi Pencari Fakta, ada 700-an sampai sekarang. Itu ada lompatan logika karena sebenarnya yang di tengah-tengah yaitu peristiwa apa yang terjadi sebenarnya antara 25 sampai akhir Agustus itu belum pernah diungkapkan. Makanya pagi-pagi sebenarnya kita semua, dan kita semua juga menyuarakan melalui salah satunya Gerakan Nurani Bangsa waktu itu, bikinlah tim gabungan pencari fakta, Pak Prabowo. Kita bilang waktu itu,
Jadi bukannya kita sekarang tiba-tiba menuduh, dari awal pagi-pagi kita sudah bilang, bikin tim gabungan mencari fakta, reformasi kepolisian. Tapi yang dilakukan adalah hanya reformasi kepolisian. Itu pun saya dengar ada beberapa hal yang menarik, tapi itu soal lainnya ya. Sempat ada katanya, oh ya udah komisi-komisi saja. Di sini ada Mbak Dahlia yang sudah hadir dari Komnas Perempuan. Waktu itu pemerintah bilangnya ini ya komisi-komisi ini aja semua nih, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Yang pagi-pagi sudah kami kritik, beda Ibu dan Bapak sekalian, tim gabungan pencari fakta bukan dari komisi-komisi itu karena justru harus independen. Sudah terbukti dari Mei 98 yang bahkan sekarang pun diabaikan oleh pemerintah sendiri. Nah, jadi lompatan logika itu juga akhirnya menyebabkan kesesatan lainnya yang namanya non causa pro causa, sesuatu yang sifatnya sebenarnya bukan penyebab tapi dia menjadi penyebab. Maksud saya begini, karena belum pernah diungkapkan apa yang akhirnya diungkapkan oleh Komisi Pencari Fakta, Mas Dimas, Isnur, Raffio dan kawan-kawan adalah benarkah kawan-kawan kita itu 700 lebih orang itu melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada mereka. Lompatan logikanya sebenarnya di situ. Sehingga akhirnya di semua persidangan yang saya tentu saja ikuti juga, meskipun kadang-kadang tidak bisa datang secara langsung, tapi saya ikuti dari kawan-kawan yang melakukan advokasi, bahwa akhirnya sangat-sangat sulit, tapi dipaksakan untuk membuktikan apakah ada hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dengan kerusakan atau dalam tanda kutip ketidaktertiban yang dituduhkan. Bagaimana mungkin sebuah posting di media sosial dari Laras misalnya bisa menggerakkan orang untuk membongkar kantor polisi? Atau bagaimana mungkin sekelompok kawan yang Del Pedro dan kawan-kawan yang sebenarnya sedang bilang bahwa adik-adik pelajar kalau butuh bantuan hukum silakan datang ke sini. Itu dikaitkan dengan perusakan yang dianggap dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah, hubungan kausalitas itu semuanya sebenarnya tidak ada yang pernah bisa dibuktikan, terang saja. Karena pencarian fakta ini tidak pernah dilakukan. Nah, tapi dengan segala macam pertimbangan politik, maka akhirnya dipaksakanlah. Makanya ada data juga yang sudah ditampilkan, beberapa kawan kenanya tuh beda-beda tipis dengan dipotongnya masa penahanan. Sehingga akhirnya 3 hari kemudian keluar. Atau langsung keluar. Tapi bersalah. Ini yang berbahaya, bersalah. Jadi kan juga ada pertanyaan penting dari laporan ini, daya sebesar apa sih yang bisa membuat kawan-kawan itu, anak-anak SMA lagi, menggerakkan pembakaran itu semua? Kan tidak ada. Banyak dalam hukum pidana, padahal kita juga kenal bahwa ada faktor lain yang di luar kendali orang itu, maka tanggung jawab berkurang, kan harusnya begitu, tapi semua diabaikan. Apalagi cara pandang terbesar yang sangat hukum tata negara sifatnya, semua malicious prosecution ini, yaitu penuntutan yang sebenarnya tujuannya bukan pencarian keadilan, tapi memang jahat, itu tidak membedakan antara perjuangan keadilan melalui demonstrasi yang dilakukan karena ada hak konstitusional kita dengan kriminal murni. Apa betul mereka memang bawa-bawa korek api untuk bakar? Apa betul korek api pun bisa untuk bakar-bakar halte bis misalnya? Dari awal, pagi-pagi sudah kami ungkapkan semuanya. Nggak mungkin membakar-bakar dengan korek api yang mungkin oleh adik-adik pelajar dan mahasiswa dipakai untuk membakar rokok. Nggak seperti itu. Fisikanya juga nggak masuk akal gitu secara fisika. Tapi kan itu tidak pernah diungkapkan. Jadi lompatan logika ini akhirnya dijawab oleh laporan Komisi Pencari Fakta, sehingga akhirnya kita ketemu bahwa lompatan logika ini justru penting untuk kemudian bilang bahwa apa yang kriminalisasi yang dilakukan terhadap paling setidaknya sekarang 703 orang itu sebenarnya adalah malicious prosecution atau penuntutan yang tujuannya adalah tujuan jahat. Jadi bukan pencarian keadilan, tapi memang mencari kambing hitam. Yang kedua, saya sebutnya penegakan hukum ala pukat harimau. Saya menduga kawan-kawan di sini cukup familiar dengan jaring yang besar tuh, yang suka dipakai oleh
perahu-perahu bukan nelayan tradisional, tapi perahu-perahu yang serakah itu loh, ingin ngambil sebanyak-banyaknya hewan-hewan dari laut gitu ya. Jadi pakai pukat harimau besar, ditarik, dapat banyak. Nah, nanti kebawa semua. Kemudian mereka akan pilih mana yang mereka mau ambil, mana yang akan mereka buang. Saya melihat penegakan hukum yang dilakukan terhadap banyak orang ini, 6 ribuan orang, bayangkan. Itu seperti pukat harimau tuh, penegak hukum. Di awal, sudah dikutip juga di sini, 6.719 orang. Dan setengahnya itu anak-anak. Nah, memang kemudian dengan segala macam hal yang tidak pernah dijelaskan alasannya secara transparan, tinggal 900 tinggal ya, kesannya saya mengecilkan, tapi saya ingin menunjukkan dengan angka bahwa mana transparansinya. Dari 6 ribuan orang, akhirnya 900 sekian yang dilanjutkan. Ya, artinya ada 5 ribuan orang yang dilepas. Yang dibawa ke sidang kira-kira mungkin sekitar 700-an sekarang begitu ya. Memang ada penyusutan jadinya dari 6 ribuan orang jadinya kemudian 900 dan sekarang 700-an orang. Oke, ada sisi positif karena berkurang. Tapi kan ada sisi negatifnya kawan-kawan. Sisi negatifnya adalah apa sebenarnya yang membuat 6 ribuan orang itu sebagian langsung dibebaskan, sebagian lagi tidak. Apa yang membedakan antara mereka yang lanjut sampai sekarang 900 orang dengan yang 5.000 orang yang dilepas itu? Ini tidak pernah dijelaskan secara terang. Adalah katanya, ya ini karena ada masalah bukan pelaku utama dan lain sebagainya. Tapi apakah yang 900-an dan kemudian sekarang 700 orang bisa dibuktikan? Apakah mereka pelaku? Dan lagi-lagi hubungan kausalitasnya toh tidak pernah dibuktikan. Nah, tapi yang ingin saya soroti adalah, kan baiknya laporan Komisi Pencari Fakta ini adalah dia tidak semata-mata menyoroti soal hukum, tapi soal kelindahan kepentingan dan politisasi hukum yang kita 6 bulan terakhir ini lihat sebenarnya dengan mata telanjang pun sudah kelihatan lah. Cuma kita pura-pura aja karena ketakutan yang diberikan kepada kita, tapi sehingga jarang kita bicarakan. Tapi kan sebenarnya jangan-jangan sebenarnya koordinasinya di mana sampai 5.000 orang itu bisa dilepas? Apakah ada koordinasi misalnya di Barreskrim Polri atau di di tempat lainnya, misalnya di intelijen, BIKA begitu ya. Karena kami juga tahu ada pertemuan-pertemuan yang juga terjadi. Jadi sebenarnya apakah ini penegakan hukum yang memang untuk tujuan ketertiban dan lain sebagainya, atau ada desain intelijen? Karena 5.000 orang itu tidak pernah dijelaskan apa alasannya. Nah, jadi itu yang ingin saya soroti yang kedua. Saya sebut dengan penegakan hukum ala pukat harimau. Asal aja diambil semuanya dan akibatnya memang intimidasi, ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Tidak kurang banyaknya kawan dan saya sendiri banyak diundang dalam forum yang jadi takut bahkan sampai nanya, gimana ya Mbak cara untuk posting tapi kita nggak ditangkap kayak Laras. Bayangkan anak muda di Indonesia tahun 2026 sampai harus bertanya seperti itu. Jadi itu yang kita harus soroti. Nah, yang ketiga, kawan-kawan, isu yang terakhir, isu hukum. Nah, jadi sebenarnya kan Komisi Pencari Fakta ini saya kira bagus sekali dari kalangan masyarakat sipil, tapi kita juga tahu ada laporan-laporan dari kawan-kawan jurnalis, ada laporannya Project Multatuli, saya tadi mau menyingkat ya, maksud saya Project Multatuli, ada laporannya Tempo juga, bahkan saya masuk di salah satu siaran YouTube-nya Tempo tuh soal orang-orang berhoodie putih begitu ya. Jadi sebenarnya ada benang merahnya nih. Nah, mungkin kalau misalnya tidak bisa ada pembuktian siapa nih orang berhoodie putih atau tadi ada foto-foto yang ditampilkan misalnya di Kediri, ternyata ada orang yang kemudian dia muncul juga di Jakarta, ada fotonya semua lengkap ya dalam laporan KPF ini. Kalaupun kita tidak bisa membuktikan siapa orang itu di pengadilan, sehingga akan terlalu gegabah kalau kita menyebut ini pasti dari institusi X begitu. Nanti kan akibatnya seperti yang selama ini sering dilakukan, kita yang kena pencemaran nama lah,
dan lain sebagainya. Karena semua dipakai ya untuk tujuan-tujuan malicious prosecution itu. Oke, kalaupun tidak bisa dibuktikan, seperti halnya 98 yang sampai hari ini tidak pernah bisa dibawa ke pengadilan, tapi ada isu hukum yang penting, yaitu terjadi pembiaran. Pembiaran ini ada konteks hukum HAM-nya, hak asasi manusia, tapi bahkan dalam hukum-hukum domestik pun secara prinsipil dikenal. Negligence namanya, pembiaran. Kalau teman-teman suka nonton film-film Hollywood, itu juga sering kali dipakai. Jadi ketika negara pun kita tidak bisa membuktikan siapa ini orang, institusi manakah sebenarnya orang-orang itu yang bisa matiin yang bisa mematikan kamera dulu dan lain sebagainya, oke. Tapi pembiaran itu yang bisa kita soroti, di mana dalam hal ini negara sudah salah. Nah, apalagi seperti ditekankan oleh laporan KPF, ada pembunuhan Afan Kurniawan yang diabaikan sehingga akhirnya terjadi eskalasi. Tadi Raffius menekankan itu bahwa eskalasi itu, tadi saya ingatnya karena saya tertawa tadi Raffio menyebutkan eskalator ya. Faktor eskalasi itu ternyata bukan eskalator, itu yang sangat berpengaruh adalah pembunuhan Afan Kurniawan yang ternyata diabaikan. Nah, jadi isu hukumnya tetap ada nih kawan-kawan. Saya mau tekankan ini. Nah, kenapa saya membicarakan isu hukum juga? Karena masalahnya adalah ke depannya. Jadi kalau pertanyaannya oke, dengan adanya tadi Almas juga sudah mempertanyakan ya, yang kasih contoh dong, tadi semua rekomendasi sudah ke semua pihak gitu ya, oke. Tadi sudah jawab sebagian oleh Isnur. Saya mau menekankan soal kepada kawan-kawan kita ini loh. 703-an orang, anak-anak muda semua yang sedang mengalami penuntutan yang sebenarnya tujuannya bukan pencarian keadilan. Nah, ini harusnya di titik ini penuntutan bebas itu dimungkinkan dalam sistem hukum kita. Yang belum dilimpahkan, karena ada ya, saya kira yang di Magelang tuh ada yang belum dilimpahkan deh. Atau mungkin sekarang sudah, saya mesti dicek lagi. Ya dihentikan kasusnya. Dihentikan. Jadi nggak boleh lagi ada penuntutan-penuntutan ini untuk dilanjutkan. Jadi yang belum dilimpahkan, hentikan. Yang lagi berjalan, tuntut bebas. Karena ternyata kita sudah bolong logikanya itu sudah dapat. Ini bukan kerjaannya kawan-kawan kita yang sekarang sedang ditahan. Nah, dan jadi terakhir saya pengen bilang, buat kawan-kawan semua, para Intel yang juga saya yakin hadir, paling tidak lagi nonton di YouTube misalnya, kalau ada ketidaksetujuan dengan temuan ini, silakan bantah dengan investigasi juga. Ya, tapi tolong jangan intimidasi lagi. Ingat di sini KPF tadi memeriksa 115 berita acara pemeriksaan kepolisian. Jadi secara metodologi investigasi, metodologi ini sudah terbukti gitu. Jadi silakan kalau ada yang tidak setuju, nggak ada itu orang yang muncul di Kediri belakangan setelah Syam Umar itu pindah dan seterusnya, silakan buktikan dengan laporan investigasi juga. Nah, apalagi KPF juga pakai metode itu ya, yang sekarang juga sering sekali digunakan oleh jurnalis, open source intelligence, yang juga silakan dibantah bila memang ada hal-hal yang dianggap tidak benar, tapi janganlah malah melaporkan lagi kawan-kawan Komisi Pencari Fakta ataupun kawan-kawan lain yang terlibat dalam acara ini. Nah, jadi terakhir saya ingin kalau misalnya harus direfleksikan ya, helikopter view-nya ini apa sebenarnya yang tengah terjadi? Tentu saja kita sedang melihat weaponization of law. Kita tengah melihat fenomena yang lagi sering sekali ditulis di banyak tempat, di tengah menurunnya situasi demokrasi di seluruh dunia, bahwa hukum itu seringkali digunakan sebagai senjata untuk membungkam suara kritis, senjata untuk membuat orang-orang takut berbicara. Kan kalau pertanyaannya adalah kenapa harus dibungkam pakai hukum? Biasanya orang yang membuat orang lain diam, tidak kritis, artinya memang banyak sekali kesalahan yang tengah mereka lakukan. Jadi ini bukan satu-satunya kawan-kawan.
Dan kalau ini tidak kita besarkan isunya, tidak kita ingatkan, saya khawatir, saya cemas, dan saya mengajak semuanya untuk ikut gelisah. Hal-hal serupa ini akan terus-menerus dilakukan ke depannya. Sudah dilakukan kan yang mengirim gara-gara bencana alam, ada yang sudah dapat kiriman tikus, bangkai tikus lah dan lain sebagainya. Artinya ini bukan pola yang cuma sekali muncul. Dan artinya tidak bisa terus-menerus masyarakat sipil yang harus mengambil alih tanggung jawab negara, dan artinya negara dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum sudah harus menyelesaikan soal ini, cari akar masalahnya. Jadi bukan memadamkan kritik karena yang dilihat hanya kritiknya yang menyebalkan, dituduh antek asing dan seterusnya, tapi cari akar masalahnya, apa yang sebenarnya harus diperbaiki dari negeri ini. Nah, kira-kira dari saya tanggapannya itu dulu supaya ada ruang untuk diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Almas. Dan hukum juga salah satu orang yang beberapa kali dituduh sebagai antek asing ya. Semoga tidak lelah-lelah untuk membersamai kita dan mendorong kita untuk tetap kritis di tengah penciptaan chilling effect yang dilakukan oleh negara. Teman-teman, kita punya 7 panelis yang lain. Sebelum lanjut ke Mbak Nani Afrida dari AJI, saya panggil dulu untuk panelis yang hadir secara offline untuk maju ke depan. Boleh silahkan Iqbal Haris dari IPB, mahasiswa IPB. Kemudian Vito Jordan dari UI, mahasiswa UI. Keluarga Tapol, Mas Amar, silahkan duduk di depan. Dan yang terakhir ada Dery Prisma, mahasiswa Jentera. Melanjutkan sesi yang ini, saya akan persilahkan Mbak Nani Afrida. Tadi sempat disebut bahwa salah satu korban kekerasan saat aksi demonstrasi Agustus 2025, bahkan aksi-aksi yang lain, itu adalah kawan-kawan jurnalis. Bahkan pada saat itu sempat ramai, ada kawan jurnalis yang sempat tidak diketahui kabarnya dan diduga menjadi korban kekerasan. Nah, bagaimana Mbak Nani Afrida melihat demonstrasi 2025, respon dari negara dan temuan-temuan yang sudah dipaparkan oleh Komisi Pencari Fakta YLBHI Kontras dan LBH Jakarta tadi? Silahkan Mbak Nani. Terima kasih banyak teman-teman kelompok pencari fakta. Ini luar biasa, saya pikir ini akan menjadi bantuan buat pemerintah untuk lebih bekerja gitu ya. Dalam artian ini sudah ada loh fakta awalnya, silahkan ditindaklanjuti gitu loh. Seperti Mbak Bibip saya juga setuju, jangan kriminalisasi orangnya, tapi coba dicek hasil apa yang sudah didapatkan, kemudian silahkan ditindaklanjuti gitu loh. Nah, kalau buat kami jurnalis sendiri ya, aku membagi beberapa hal di sini. Yang pertama masalah fakta. Jadi benar ada 23 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Agustus ya 2025. Dan 23 kasus itu terjadi di Jakarta, Medan, Bali, dan Jambi. Nanti isinya akan lebih detail dari hasil yang teman-teman bisa unduh nanti. Nah, 23 kasus ini adalah kasus terbanyak dalam 1 bulan karena AJI sendiri punya catatan 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2025. Jadi ini aku pikir bulan paling banyak kasus itu bulan Agustus. Itu modelnya macam-macam ya. Ada yang dipukul, ada yang ditarik kartu persnya, ada yang disuruh hapus, macam-macam. Jadi saya pikir kondisi jurnalis sendiri sebagai pilar keempat demokrasi udah mulai harus kita revisi kembali, apa kita masih jadi pilar keempat ya, gitu ya kan. Jadi saya juga mau menekankan teman-teman bahwa ini ada pola penghalangan informasi. Jadi ini bukan sekedar kekerasan terhadap jurnalis. Ini ada pola penghalangan informasi yang sistematis. Jadi kalau saya baca isi dari laporan teman-teman, itu ada pola penghalangan sistematis. Kalau bisa pakai bahasa yang lebih serius, itu pola pembungkaman secara sistematis ya. Dan ini bukan cuma kecelakaan kerja di situasi ricuh.
Jadi bukan karena teman-teman dipukulin, bukan karena teman-teman mungkin disuruh hapus, bukan. Tapi ini adalah upaya sistematis pembungkaman kita sebagai jurnalis ya. Dan itu bukan kecelakaan kerja semata. Kemudian saya juga mau melihat dengan masalah struktural ya, yang seperti ada di dalam laporan juga. Itu ada gagal identifikasi dan paradigma aparat. Jadi aparat itu tidak bisa membedakan mana jurnalis, mana peserta aksi. Nah ini kan udah melanggar SOP, harusnya mereka melindungi jurnalis yang bekerja, bukan malah ikutan memukuli dengan alasan nggak kenal tuh, apalagi dengan baju hitam misalnya. Ini kan lagi ngetop nih orang baju hitam dipukulin. Nah jurnalis kebanyakan banyak yang memakai baju hitam. Ini teman-teman di sini suka pasti pakai baju hitam, saya yakin. Dan apa mungkin karena baju hitam kita didiskriminasikan? Itu masalahnya yang menjadi catatan saya gitu loh. Ini alibi yang salah gitu loh. Kenapa jadi sasaran? Dan ini jadi mempertanyakan SOP dari aparat tersendiri gitu kan. Kemudian ada penyitaan dan penghapusan ilegal, terjadi juga di bulan Agustus. Terus dokumentasi, sebenarnya gini teman-teman, bahwa ketika terjadi penghapusan dokumentasi yang ada di wartawan, itu dokumentasi itu milik publik sebenarnya ketika sudah ada di tangan wartawan gitu loh. Nah ini yang terjadi dan kita sangat menyesalkan. Nah selain masalah struktural, saya juga melihat ada represi digital ya gitu. Ini represi digital ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Dimas ya. Ini tidak berdarah tapi bisa melumpuhkan narasi publik. Ini yang terjadi. Ada sensor platform. Mungkin teman-teman ingat juga ada menjelang aksi demonstrasi Agustus itu permintaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Jakarta waktu itu. Ya suratnya tersebar kemana-mana bahwa untuk istilahnya membungkam wartawannya. Meskipun endingnya mereka mengaku bahwa itu surat bukan dari mereka, tapi ada tangannya, itu agak sedikit misterius ya dari mana surat tersebut ya. Tapi kita merasa itu bagian daripada pembungkaman ya dan pembatasan pemberitaan. Nah, saya di sini juga menekankan bahwa harusnya ada transparansi, moderasi, buka data permintaan take down selama demo publik. Nah, jurnalis itu kebanyakan ke lapangan, tapi karena ada isu tentang pembatasan tersebut, itu menimbulkan rasa was-was, nggak bohong itu. Terjadi swasensorship di dalam diri jurnalis masing-masing. Makanya ada perasaan bahwa wah nih kalau kita turun bagaimana, dan media-media juga harus hati-hati menurunkan pasukannya. Meskipun saya yakin teman-teman jurnalis tetap diturunkan, tetapi mereka mengumpulkan yang namanya stock shoot atau dokumentasi atau foto, tapi mereka untuk meliput secara jelas itu mungkin hanya segelintir dan itu hanya strike news saja. Hanya sedikit orang yang berani menulis terang-terangan. Makanya hasil daripada teman-teman pencari fakta ini, saya merasakan itu penting banget buat teman-teman jurnalis menulis secara in-depth. Setidaknya datanya ada, faktanya ada. Dan memang terkesan kita terima beres gitu ya sebagai jurnalis ya. Tapi pada dasarnya ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat apa sih yang terjadi pada Agustus itu. Karena orang melihatnya hanya sepotong-sepotong ya dari YouTube, ya dari TikTok, dan terakhir TikTok kan juga tidak bisa aktif kan di take down ya. Nah kemudian juga saya menekankan juga teman-teman, kenapa sih aksi kritis jurnalis itu dibungkam? Kalau untuk versi kita ya jurnalis ya. Pertama kita itu saksi mata independen. Kita itu independen untuk melihat segala sesuatu, ada cek dan recheck proses jurnalisme dan yang lain-lain. Jadi kita dikhawatirkan itu akan menimbulkan dokumentasi dan menjadi bukti hukum kalau ada kekerasan di lapangan. Jadi ini adalah kenapa kita dibungkam ya sebagai jurnalis. Yang kedua kalau saya lihat ada efek bisa menakut-nakuti jurnalis dengan kekerasan sehingga jurnalis nggak berani ke lapangan. Ini kan terjadi juga yang kasus kemarin gitu loh. Kemudian dengan tidak adanya jurnalis maka monopoli narasi dilakukan oleh otoritas. Teman-teman lihat kan berita-berita yang banyak bersebar di selama Agustus itu semuanya berita-berita dari pemerintah, nggak ada dari lapangan. Ya kan, semuanya tuh terkunci. Bukan berarti jurnalisnya malas, bukan. Ada hal lain di belakang itu. Kemudian penyensoran digital dan narasi empati publik pun terjadi. Kita nggak bisa menulis, kita sulit untuk ngomongin empati publik karena belum apa-apa penangkapan terjadi sangat masif seperti yang dibilang tadi Mbak Bivit ya. Ada kekhawatiran jangan-jangan kita gilirannya sekarang. Apalagi media tidak hadir, negara tidak hadir buat media sampai sekarang. Kalau nggak mana mungkin jumlah kekerasan jurnalis bisa 91. Nah saya juga mau bilang ya, ini kok kayaknya bau-baunya agak sedikit dini ya. Dimi untuk informasi dari Mas, saya mau nanggapi Mas Isnur ya, yang soal pra operasi, dalam operasi sama pasca operasi. Kok kayak DIMI saya pikir, teman-teman tahu DIMI nggak? Itu adalah Domestic Information Manipulation and Interference.
Jadi sudah disetting sebelumnya gitu loh. Jadi kok ada kejadian seperti ini ya. Nah ini DIMI ini lagi mulai muncul ya. Jadi teman-teman jurnalis itu cek fakta, nggak cuma sekedar cek fakta, tapi memastikan dari mana data-data tersebut hadir gitu loh. Kita melihat ada semacam dari awal sudah mulai ada semacam suasana atau atmosfer yang menyebabkan kok kayaknya seperti ini, meskipun nanti belakangannya dilihat dengan banyaknya ditemukan beberapa akun-akun aneh ya, akun-akun yang tiba-tiba membuat orang jadi berubah pikiran. Contohnya aja tagarnya bisa berubah gitu loh. Dari tagar yang sebelumnya bubarkan DPR tiba-tiba polisi pembunuh gitu kan. Itu kan juga sebenarnya kan ada penggeseran isu di situ. Nah, saya juga melihat ada karakteristik DIMI di situ di 2025 itu. Yang pertama digunakan buzzer dan bot. Teman-teman kan ingat yang itu DPR joget-joget yang seperti ditemukan oleh teman-teman, itu kan sebagian besar ada artificial intelligence di situ yang bermain gitu kan. Jadi aku pikir itu juga udah masuk karakteristik DIMI di situ. Kemudian membuat massa jadi pecah, fokus massa jadi pecah. Kemudian juga ada kriminalisasi dengan upaya aktivis ditangkap, kemudian ada narasi bahwa penangkapan ini sah-sah saja. Ditambah lagi jurnalis tidak ada di situ, jadi mainnya narasi media sosial. Nah, saya cuman merekomendasi ya bahwa kayaknya presiden juga perlu diingatkan untuk lebih kuat ke Kementerian Komdiji. Ya kan, kalau kami kan kita kan sebagai jurnalis larinya ke Komdiji ya, sama Dewan Pers ya. Nah kita pengen kalau bisa ada semacam transparansi dari Komdiji sendiri untuk buka data permintaan take down selama demo. Jadi publik tuh perlu tahu apa pemerintah itu minta platform batasi komentar dan juga kritik terhadap pemerintah. Kami juga berharap ada stop kriminalisasi digital Undang-Undang ITE. Ini jurnalis paling kena dengan Undang-Undang ITE. Dan kayaknya sudah cukup lah, janganlah pakai undang-undang itu lagi. Kritik itu bukanlah dosa. Jurnalis itu mengkritik bukan karena dia benci sama pemerintah atau antek asing. Mereka itu mengkritik karena mereka ingin Indonesia lebih baik. Mungkin itu sih dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Nani. Tepuk tangan buat Mbak Nani. Tadi Mbak Nani mengingatkan, Iya, terima kasih banyak ya Mbak Nani ya. Mbak Nani tadi mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kekerasan terhadap jurnalis ini adalah bentuk penghalangan penyebaran informasi. Dan dalam konteks ini teman-teman sebetulnya Komisi Pencari Fakta yang diinisiasi oleh 3 organisasi ini adalah bentuk antisipasi pembajakan informasi dan monopoli informasi yang kita khawatir atau monopoli narasi yang kita khawatir akan dibelokkan begitu ya oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Mbak Nani, ada kegiatan lain. Oke, kita ke panelis selanjutnya. Mungkin yang di Zoom dulu ya, ada Mbak Dahlia Madani, Komisioner Komnas Perempuan. Seperti yang kita tahu, aktivis atau warga yang ditangkap di aksi terkait dengan aksi demonstrasi 2025 kemarin ini tidak sedikit adalah kawan perempuan gitu, dan tentu ini dampaknya juga berlapis. Nah Mbak Dahlia bagaimana memandang itu termasuk merespon tadi ya berbagai fakta yang dipaparkan oleh 3 pemapar Komisi Pencari Fakta. Silahkan Mbak Dahlia Mardani 10 menit untuk memberikan responnya. Terima kasih teman-teman. Saya apresiasi yang tinggi pada Komisi Pencari Fakta dari masyarakat sipil yang bergabung untuk menyajikan data-data dan fakta, temuan-temuan dan analisis terkait dengan situasi unjuk rasa yang terjadi 25 Agustus sampai yang juga berdampak panjang sampai saat ini ya. Kami juga sebetulnya laporan ini lebih mendahului dari laporan dari tim LNHAM yang juga sekarang sedang menyusun laporan bersama dari temuan-temuan yang juga dikumpulkan di masing-masing lembaga. Jadi sejak bulan September kami membentuk bersama dan terus melakukan koordinasi pencarian fakta dan informasi termasuk yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemui korban-korban dan dampak-dampaknya pada keluarga maupun korban sendiri. Laporan ini penting
tentunya buat publik ya, karena dia memberikan data-data dan informasi serta fakta yang sebetulnya mungkin kalau di media dia bisa berbeda-beda frame dan kerangka informasinya, tapi laporan ini menyajikan fakta-fakta yang terjadi, yang sebetulnya menjadi pertanyaan publik apa yang terjadi gitu. Sehingga kan narasi yang muncul dalam unjuk rasa adalah konteks kekerasan dan juga aksi unjuk rasa yang sebetulnya framingnya jadi kerusuhan gitu. Nah, eh, Komnas Perempuan, saya disampaikan laporannya hari ini. Jadi saya baca cepat, tapi yang menjadi temuan dari Komisi Pencari Fakta itu juga ada jadi bagian dari temuan-temuan yang di LNHAM yang sampai saat ini kami lihat misalnya gini, fakta-fakta yang ditemukan soal penangkapan sewenang-wenang atau akumulasi dari awal ya misalnya di unjuk rasa ini kan sebetulnya eh, apa situasi orang memberikan pandangan personal atau menyampaikan pendapat secara personal maupun kelompok pada situasi unjuk rasa, dia identitasnya tidak tunggal pada situasi unjuk rasa. Nah, ketika terjadi chaos, upaya-upaya yang dilakukan orang sedang melakukan penyampaian-penyampaian pendapat, terus masuk gas air mata, dia bukan hanya berdampak pada teman-teman yang kawan-kawan yang melakukan unjuk rasa, tapi di situ juga ada yang pada lokasi konteksnya itu yang juga berdampak eh, yang mengalami gitu situasi kekerasan yang tadi teman-teman sampaikan, banyak yang mengalami kekerasan baik jurnalis misalnya jurnalis kan datang untuk kerja profesionalnya ya, terus juga ada penjual yang juga di situ perempuan dan juga ada orang yang melintas yang sebetulnya dalam temuan Komnas Perempuan dia tidak ikut aksi unjuk rasa tapi juga laptopnya rusak yang juga mungkin diliput teman-teman media dan juga ada pegiat sosial yang sebetulnya memang meliput tapi juga terdampak. Nah, ini yang banyak situasi situasi ini yang sebetulnya dia dalam konteks unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu penting untuk tindakan perlindungan keamanan ya. Perlindungan keamanannya artinya perlindungan bagi orang yang berunjuk rasa, bukan melakukan langkah-langkah secara masif. Semuanya dikategorikan menjadi brutal gitu. Nah, ini yang penting kritik ke depan dalam kita sebetulnya sudah maju dalam beberapa langkah untuk konteks ada undang-undangnya, ada tindakan operasional, ada kerangka-kerangka dalam standar HAM, tapi ini kan tidak menjadi bagian yang menjadi kapasitas dari bagaimana skala untuk penanganan unjuk rasa. Nah, itu yang kami catatkan, kami sayangkan sehingga banyak yang korban juga bukan hanya yang korban justru perempuan yang terlibat juga dalam unjuk rasa, tapi juga orang-orang yang di sekitar lokasi karena penanganan unjuk rasanya bersifat masif. Itu yang kedua, dampak yang kami catatkan itu bukan hanya pada konteks saat itu. Sampai saat ini dampak-dampak yang tidak terlihat adalah bagi perempuan-perempuan PBH atau perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum, kami memberikan masukan karena di dalam laporannya hanya bagian kecil perspektif perempuan misalnya yang masuk ya untuk konteks laporan ini. Nanti mungkin untuk apa? Untuk edisi revisinya bisa dimasukkan konteks isu-isu perempuannya. Nah, isu perempuan yang konteks unjuk rasa misalnya ada situasi brapping. Brapping itu ibu-ibu yang di dikerangkakan di media sosial pembawa bendera dan itu
sebagai satu dalam konteks unjuk rasa dia jadi simbol yang sebetulnya setelah pasca 28 itu ada aksi-aksi yang sebetulnya menjelaskan bahwa aksi kita damai, aksi ini harus dilindungi seperti itu. Nah, narasi itu juga sebetulnya penting untuk disampaikan meskipun ada konteks stigma perempuan di situ ya. Nah, yang selanjutnya yang tadi saya bilang dampaknya terhadap PBH yang berhadapan dengan hukum itu banyak sekali dalam konteks ini sehingga memang prosedur dalam proses penanganan pemeriksaan itu ada proses-proses yang sebetulnya juga tidak memenuhi atau mematuhi prosedur hukum. Misalnya ada acara pemeriksaan bukan dalam BAP tapi pemeriksaan interview, wawancara yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan KUHAP gitu dan yang mendapatkan proses itu sebagian besar adalah anak-anak atau perempuan yang memang awam dalam konteks hukum, termasuk pembatasan yang disebutkan ya pembatasan akses untuk bantuan hukum yang akhirnya berdampak panjang. Nah, Komnas Perempuan mencatat dampaknya itu bukan hanya pada orang yang berhadapan dengan hukumnya sendiri, misalnya yang ditangkap itu adalah suami, yang ditangkap adalah anak yang sebagai sebagai mereka itu sebagai tulang punggung keluarga, sehingga apa peristiwa ini tuh bukan hanya dihadapi oleh si apa mereka yang ditangkap, tapi juga oleh orang-orang yang terdampak, misalnya istrinya atau ibunya, yang dalam pantauan Komnas Perempuan justru mereka juga mengalami dampak fisik, psikis dan dan kesehatan reproduksi ya. Misalnya ada ibu yang akhirnya dalam menghadapi situasi ini dia haidnya, menstruasinya tidak lancar, atau bahkan justru terdampak mengalami kekerasan juga, mengalami kekerasan berlapis ya, ya diteror, ya juga mendapatkan yang akhirnya berdampak pada dia tidak bisa menyusui, tidak lancar menstruasinya. Dan dampak juga yang panjang adalah sebagian besar yang kami temui, eh, misalnya yang teman-teman juga catatkan sebagai mereka yang berhadapan dengan hukum itu dari orang-orang yang ekonomi lemah, sehingga kepada keluarga yang sebetulnya misalnya ibunya bergantung pada anaknya atau suaminya, dia berdampak misalnya ada yang sampai akhirnya keluar dari kontrakan karena tidak bisa bayar sewa, atau juga yang justru mengisolasi diri karena saking terpuruknya tidak ada penjelasan terkait dengan peristiwa apa yang dialami, karena memang ada stigmatisasi ya. Jadi kami juga sebagaimana disampaikan di laporan, misalnya untuk stigmatisasi bagi orang-orang yang ditangkap ini bukan dalam konteks unjuk rasanya atau kritis terhadap situasi sosial politik, tapi misalnya didetikan dengan narkoba, didetikan dengan teroris, seperti itu kan buat keluarga dampaknya terutama buat perempuan dan istri itu akan sangat dalam ya. Jadi kami temukan juga misalnya ibu yang mengisolasi diri karena akibat peristiwa ini dan eh, ancaman tidak boleh memberikan keterangan atau apapun kepada pihak lain. Nah, eh, ya termasuk orang-orang yang mengalami, yang keluarganya kan ada 11 orang yang mengalami kematian, dan ini dampaknya buat perempuan panjang sekali. Dan juga untuk konteks
hampir yang tadi disampaikan teman-teman bahwa laporan yang jadi penangkapan-penangkapan ini justru banyak bukan juga pada peristiwa unjuk rasanya, tapi seperti di disasar sebagai aktivitas sebelumnya, misalnya sebagai pegiat sosial, pegiat media, atau juga sebagai aktivis HAM yang justru semua itu sangat berdampak pada perempuan ya, terdampak pada ibunya, istrinya, atau saudaranya. Eh, Nanti mungkin laporan LNHAM sendiri juga, laporan ini akan memperkuat, menambah data dan justru menjadi juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan LNHAM. Terima kasih.